Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Zeki Mukasyafah dengan NPM 2222011136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penugasan tentang adaptasi dan perubahan sel. Baik, langsung saja pada nomor pertama, yaitu mengidentifikasi dan menuliskan bagian-bagian pada sel. Yang pertama yaitu pada gambar ini. Saya beri poin A di sini, yaitu gambar mitokondria. Selanjutnya yang biru-biru ini yaitu lisosom. Lalu yang hijau seperti rumput laut ini yaitu aparatus Golgi. Selanjutnya pada poin D yang seperti titik-titik ini yaitu ribosom. Selanjutnya ada yang poin E, retikulum endoplasma kasar seperti dinding bentuknya. Berikutnya pada poin F itu bulatan yang ada pada tengah sel itu disebut nukleus, sedangkan bulatan yang pada luaran nukleus biasanya disebut nukleus. Berikutnya pada poin N yaitu retikulum endoplasma halus. Ini gambarnya seperti ini. Lalu pada poin I di bagian agak luarannya tapi belum di luar itu ada membran plasma. Selanjutnya untuk poin J yaitu seperti ini gambarnya, ini yaitu sentriol. Berikutnya yang seperti ini gambarnya pada poin K itu mikrotubulus. Selanjutnya ada poin L itu seperti ini ya, kuning-kuning seperti ini itu peroksisom. Yang M yang seperti kayu ini gambarnya itu sitoskeleton. Yang terakhir yaitu ada bulatan yang berwarna putih di sini itu adalah endosom. Baik, untuk poin yang kedua yaitu gambarnya seperti ini. Kita akan mengidentifikasi dan menyebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada pada dalam gambar ini. Adaptasi yang terjadi pada gambar ini yaitu adaptasi sel atrofi ya teman-teman. Contohnya apa sih adaptasi sel atrofi itu? Contoh kasusnya yaitu kemungkinan sel mengalami adaptasi seperti gambar itu atrofi otot pada seorang yang lumpuh. Kenapa sih sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jadi atrofi adalah kondisi penyusutan bagian tubuh yang terjadi karena penyusutan ukuran sel atau berkurangnya jumlah sel. Atrofi terjadi disebabkan otot-otot tidak pernah digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Umumnya yang mengalami kondisi ini adalah orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga pergerakan tubuhnya terbatas. Jadi gambarnya tadi seperti ini. Jadi selnya menciut ya teman-teman, jadi menyusut. Berikutnya gambar sel yang kedua yaitu adaptasi sel hipertrofi seperti ini. Untuk contoh kasus pada adaptasi sel hipertrofi itu peningkatan otot binaragawan yang sengaja dibesarkan dengan diberi beban, peningkatan massa ekstremitas pada pekerja keras. Jadi orang-orang yang sering mengangkat beban itu menjadi contoh kasusnya pada adaptasi sel hipertrofi. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Yaitu hipertrofi ini terjadi karena pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel. Pada saat mengangkat beban dan melatih otot, impuls atau rangsangan saraf akan meningkat memicu kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut akan merangsang peningkatan kekuatan walau mungkin ukuran otot tidak terlihat membesar. Seperti ini gambarnya. Baik, untuk adaptasi sel yang berikutnya yaitu ada hiperplasia. Adaptasi hiperplasia ini contoh kasusnya itu ada pada kelenjar payudara dan prostat atau hiperplasi endometrium karena obat-obatan ya teman-teman. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jenis hiperplasi ini terjadi karena adanya genetika yang tidak normal sehingga bentuk selnya abnormal dan cenderung berubah jadi sel ganas dan bisa menyebabkan kondisi prakanker. Hiperplasi ini juga dapat
terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan peningkatan beban kerja pensinyalan oleh hormon atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sebagai respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Berikutnya untuk adaptasi sel yang terakhir, yaitu ada adaptasi sel displasia. Seperti ini. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar atau pada sel yang teradaptasi di displasia ini yaitu displasia serviks, yaitu terjadi saat sel abnormal tumbuh di sekitar serviks atau leher rahim. Jadi terjadi pada wanita biasanya. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Displasia adalah perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker. Kondisi ini juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.